Terkait pemasangan APK Pilkada Kota Probolinggo, Bawaslu imbau tim pemenangan paslon patuhi aturan. Suara Bayuangga News Probolinggo, usai adanya aduan dari salah satu tim pemenangan salah satu paslon pemilihan wali kota, Pilwali, Probolinggo, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menggelar rapat koordinasi, rakor, bersama, terkait larangan dan imbauan pada tim pemenangan, agar tidak memasang poster atau alat peraga kampanye, APK, di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga mengatakan, tidak ada tebang pilih terkait penertiban APK paslon, terutama APK paslon yang terpasang di sepanjang jalan protokol di Kota Probolinggo. Jalan protokol yang dimaksud antara lain yakni kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Jalan Panglima Sudirman, kawasan Jalan Ahmad Yani, kawasan alun-alun kota, kawasan Bundaran Geladak Serang, kawasan tempat ibadah, kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan, kawasan prasarana dan sarana pendidikan, dan kawasan kantor-kantor pemerintahan. Rakor digelar tertutup di kantor Bawaslu Kota Probolinggo, turut hadir Ketua KPU Kota Probolinggo, perwakilan DLH Kota Probolinggo, Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, kepolisian, dan Lopaslon. Johan menyampaikan tujuan rakor itu untuk menegaskan pada Lopaslon bagaimana aturan pemasangan APK. Ia mengatakan paslon dan timnya harus mematuhi larangan pemasangan. Bawaslu mengerahkan Panwascam untuk menertibkan APK yang melanggar. Nah, dalam hal ini Bawaslu kewalahan. Hal senada juga diucapkan Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal. Meskipun paslon menyewa ruang untuk APK, jika itu di tempat terlarang maka tetap dilarang. Aturan pemasangan APK ini juga tertuang jelas dalam PKPU nomor 13 tahun 2024. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian tidak berbenturan dengan hukum seperti itu. Nah, contoh kecil tadi sampaikan terkait dengan pemasangan APK di pohon dengan cara dipaku. Nah, memang saat ini seperti yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, memang meskipun mungkin pemberitahuan. Namun tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan kalau seperti itu terus tidak menggunakan, Pak Ketua Bawaslu akan mengambil langkah. Namun Bapak Ibu sekalian, di sini kami selain kita melakukan suatu penegakan hukum terpadu terkait pemilihan, kami juga melaksanakan penegakan hukum pidana umum selama dalam tahapan pemilu terkait dengan pemasangan. Jadi begini, kalau konteksnya itu adalah Jalan Basuki Rahmat, maka ia di sepanjang Jalan Basuki Rahmat. Setahu saya Jalan Basuki Rahmat itu di pertigaan SD apa itu? SD Mangunharjo itu sampai ke apa itu perempatan Simpang 4 TWSL begitu ya. Itu perkopian jadi ya saya harapkan LO ya jangan yang aneh-aneh lah gitu lah. Kami juga tahu diri dan juga LO perlu kesadaran kembali. Ya ojo mancing-mancing sekiranya diskusi kopi gak mari-mari gitu. Itu ada tugas, tapi kita berusaha yang terang-terang. Terang-terang artinya yang memang jalannya ini memang nggak boleh. Nah, kalau memang jalan Gatot Subroto Basuki ya silakan, kan memang di KPT-nya nggak boleh. Kecuali kalau sudah memang di aturannya itu di perwalinya, di KPT-nya itu memang terang benderang, ya kami jelas melakukan hal itu. Nah, tapi kalau yang kira-kira yang terang benderang pas di tengah-tengah itu yang jadi perdebatan. Misal ini ya Bu ya, ini jalanan terus masangnya di sini. Nah, ini mungkin apa? Yang terkait ini kita ingin memastikan kepada stakeholder terkait, terus terkait dengan tim LO dan kampanye pasangan calon gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bahwa kegiatan rakor ini untuk mempertegaskan kembali bahwa di mana terkait dengan kampanye, posisi letak APK, terus dengan izin-izin, lalu kawasan-kawasan yang tidak boleh, tidak diperbolehkan itu seperti apa, kita perlu dipertegas di rakor kali ini. Ada laporan hasilnya yang tidak boleh di mana saja titik-titik? Ya, seperti ketentuan di Perwali memang ada di mana, di
Jalan Soekarno, Panglima Sudirman itu Dalam protokol ya? ya jalan protokol itu tidak boleh, Jalan Ahmad Yani. Nah pastinya proses ini kita setiap pelanggaran-pelanggaran itu akan kita rekomendasikan ke KPU Kota Probolinggo karena sesuai dengan aturan yang ada. Nantinya ketika tidak diproses itu akan ada tindak lanjut seperti apa. Yang pasti Panwascam kami sudah kami arahkan untuk melakukan inventarisir mana-mana APK yang melanggar, lalu diserahkan ke kami tidak lanjuti ke KPU. Jika tidak ada tindak lanjut, nantinya kita akan melakukan penindakan seperti itu. Apakah ada laporan sebelumnya nih, Pak? Terkait APK pemasangan yang... Laporan secara lisan itu banyak, tapi memang kita butuh waktu, terutama ke APK yang dipasang di mana, di banner yang besar itu, di protokol itu. Bukan kami tidak langsung mau menindak, tapi itu butuh koordinasi. Karena apa? Skill dari teman-teman dan tidak semuanya punya. Karena kembali seperti pada pemilu kemarin, ketika tidak memiliki skill dan mencelakakan diri sendiri, itu juga menjadi konsen kami ya untuk menjaga petugas seperti itu. Nah, memang kita sudah melakukan penindakan sudah berulang kali. Ketika kemarin menindak di pertigaan King itu sudah kita lakukan, besoknya muncul lagi. Nah, kita sudah langsung menghubungi LO untuk segera diturunkan secara mandiri. Ternyata sampai saat ini tidak dilakukan. Nah, ini mungkin kita perlu pertegas ke tim LO untuk benar-benar minimalisir atau bahkan jangan sampai ada pelanggaran. Nah, termasuk yang dipaku di pohon, semua calon itu ada. Nah, itu saya sendiri yang berkeliling seperti itu. Nah, itu terlihat banget. Mungkin bisa dipertegas lagi, Ketua. Mungkin tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan dipasangnya APK, mungkin sekitar sekolah dan sebagainya, itu seperti apa? Ya, kalau sekolah boleh ya seperti apa? Ya, sesuai di PKPU dan Perwali, kawasan-kawasan, ada beberapa kawasan memang yang tidak diperbolehkan secara Perwali, kawasan Geladak Serang, kawasan alun-alun, kawasan pendidikan, kawasan kantor pemerintahan, itu jelas-jelas tidak boleh, termasuk di PKPU. Nah, itu perlu kita pertegas. Memang kita tidak setiap hari melakukan, cuman kita inventarisir agar apa? Kita berkaitan dengan tenaga juga. Mungkin himbauan ada kepada LO mungkin untuk menurunkan mandiri atau seperti apa yang melanggar. Semenjak sebelum kampanye kita sudah berkirim surat ke LO partai agar tidak melakukan hal-hal yang sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Namun memang yang memasang itu kadang pihak ketiga. Namun Bawaslu memandang itu tidak melihat pihak ketiga atau pihak yang mana. Karena itu miliknya pasangan calonnya, itu yang kita lakukan penertiban seperti itu. Kapan ada penertiban lagi, Pak? Kita masih akan menjadwalkan karena inventarisir sudah dilakukan. Nanti kita akan berkala agar tidak terjadi setiap hari terus karena berkaitan dengan tenaga itu. Kemarin sampai meminjam tenaga DLH, Pak? Ya, karena kita memang tidak memiliki petugas yang memiliki skill seperti itu. Hasil dari rapat ini seperti apa untuk APK? Kesepakatannya seperti apa? Ya, rapat kali ini kan penegasan, bagian dari penegasan rakor-rakor sebelumnya berkaitan dengan alat peraga kampanye. Jadi misalnya kami sudah mengeluarkan keputusan 245 berkaitan dengan pemasangan titik lokasi alat peraga kampanye di jalan-jalan yang secara regulasi, baik itu PKPU 13, keputusan 1363, kemudian perda dan perkada itu diperbolehkan. Selain yang diperbolehkan, maka kemudian kita menyampaikan tidak boleh dipasang alat peraga kampanye begitu. Dan ini memang perlu semacam itikat baik dari pasangan calon, karena proses pemasangan itu kan tidak dipasang oleh tim kampanye, tapi ada pihak-pihak lain yang kemudian ditugasi untuk memasang itu agar tidak memasang di tempat-tempat yang sudah dilarang. Pak, yang menjadi pertanyaan ketika di jalan protokol kan dilarang. Nah, Betul. itu ada space yang disewakan. Ya, Itu bagaimana, Pak? itu termasuk Tetap dilarang ya? ya, tetap Meskipun dilarang. menyewa. Betul. Karena itu mengikat tidak hanya kepada tempat yang tidak disewakan, termasuk tempat yang disewakan. Meskipun dalam proses koordinasi begini kan kami tidak mungkin mengundang pemilik reklame begitu. Tapi setidaknya informasi yang kami sampaikan, terutama kepada tim kampanye dan juga LO, itu sebagai guidance begitu, sebagai modal awal bahwa mereka tidak diperkenankan untuk memasang alat peraga kampanye
di jalur-jalur yang dilarang, meskipun itu sifatnya menyewa gitu. Nah, mereka yang kemudian menyampaikan kepada pihak ketiga, kira-kira begitu. Antara peraturan KPU dengan Perwali itu sama Pak ya, ruas jalannya titiknya? Oh tidak, beda tidak. ya? Jadi yang diatur di Perwali itu tidak serigid di keputusan kami. Begitu. Kalau keputusan kami itu karena memang kami mengumpulkan teman-teman PPK, PPS untuk menelisik satu persatu ruas jalan yang diperbolehkan untuk dipasangi APK. Itu pun tidak serta-merta. Jadi misalnya contohnya begini, Jalan Basuki Rahmat kan tadi sempat dibahas itu. Basuki Rahmat diperbolehkan, tapi tidak termasuk ketika di Jalan Basuki Rahmat itu ada tempat sekolah, ada tempat peribadatan, ada fasilitas umum misalnya seperti pasar, itu juga tidak diperkenankan. Bahkan kami menambahi diktum dalam keputusan itu, yakni pembatasan sepanjang 15 meter. Ya, 15 meter ini terhitung dari tempat keluar dari wilayah itu, kemudian depan, belakang, kanan, kiri itu 15 meter, kita urutkan begitu. Berarti kalau bahasanya di sepanjang ruas jalan itu berarti sepanjang ruas jalan itu Sepanjang boleh. itu boleh. Kalau nggak diatur berarti Betul. Lihat dari ada bangunan sekolah atau masjid 15 Ya. meter kanan kiri Betul. depan belakang. Jadi bukan berarti kita mengatur sepanjang Jalan Dr. Muhammad Saleh begitu. Artinya sepanjang ini boleh dipasang semua, enggak, tapi tetap mengikat fasilitas pemerintah, kesehatan, pendidikan, peribadatan. Jadi ada pengecualian titik ya Pak ya? Ya, Jadi ada pengecualian titik. betul, pengecualian itu. Terima kasih. Intinya kan ada istilah begini, semua tempat itu boleh, kecuali yang tidak, gitu kan. Atau kemudian semua tempat itu tidak boleh, kecuali yang boleh, gitu kan. Tinggal nanti perspektifnya seperti apa. Peraturan nomor berapa tadi Pak?